Selamat pagi para peserta didik. Kita akan memulai pelajaran ekonomi kita, di mana kita akan membahas mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memahami inti masalah ekonomi. 2. Menentukan pilihan yang tepat. 3. Memanfaatkan biaya peluang. 4. Menerapkan skala prioritas dan pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 5. Menjelaskan cara-cara mengatasi masalah pokok ekonomi. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi adalah adanya kelangkaan, yang maksudnya kelangkaan itu ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai inti masalah ekonomi atau mengenai kelangkaan, pertama sekali kita harus membahas mengenai kebutuhan. Sekarang mari kita bahas mengenai kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, mari kita bahas mengenai jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan tingkat intensitasnya. Berdasarkan tingkat intensitasnya, kebutuhan itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh manusia, di mana dia terdiri atas sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah contohnya pakaian yang kita pakai. Kita nggak mau kan kita telanjang untuk melindungi tubuh kita. Yang kedua itu papan, yaitu rumah tempat kita berlindung. Kemudian yang ketiga itu adalah pangan atau makanan dan minuman yang kita makan. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi terpenuhi dulu kebutuhan primer, baru kebutuhan sekunder dipenuhi. Ya, contohnya mungkin ya HP, kemudian motor, kemudian juga mungkin televisi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang-barang mewah. Nah, biasanya ini adalah untuk meningkatkan prestise atau mungkin kebanggaan oleh manusia yang memilikinya. Mungkin ini adalah mobil pribadi, ya, mobil pribadi, villa, kemudian mungkin alat-alat teknologi yang mewah yang lain. Nah, itu adalah berdasarkan intensitasnya. Yang kedua, itu adalah kebutuhan berdasarkan waktunya, waktu pemenuhannya. Terbagi atas 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, tidak boleh ditunda, ya. Misalnya makan bagi orang yang lapar, minum bagi orang yang haus, ya kan? Nah, pakaian yang hangat untuk orang yang lagi kedinginan. Nah, itu adalah kebutuhan yang sekarang. Nah, kemudian kebutuhan yang akan datang itu adalah kebutuhan yang pemenuhannya di masa yang akan datang. Biasanya itu mungkin menabung atau mungkin juga rekreasi dan lain-lain. Nah, itu adalah kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi sering ini adalah investasi, ya, investasi. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya.
Kebutuhan berdasarkan sifatnya itu terbagi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan secara fisik kita, badan kita, ya, makanan, minuman, pakaian. Nah, kemudian kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh rohani atau jiwa manusia, yaitu piknik, rekreasi, beribadah, mendengarkan musik, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Nah, kebutuhan berdasarkan subjeknya terbagi atas dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif. Nah, kebutuhan individu itu adalah kebutuhan perseorangan, ya, kebutuhan perseorangan, kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang, ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama, kelompok. Nah, misalnya jalan raya, sekolah, kemudian mungkin rumah sakit, dan lain-lain. Nah, itu adalah jenis-jenis kebutuhan. Nah, kemudian ada juga jenis barang menurut kegunaannya, ya, jenis barang menurut kegunaannya. Nah, yang pertama itu adalah jenis barang menurut kegunaan bentuk atau form utility, ya. Jenis barang menurut kegunaan bentuknya atau form utility. Contohnya misalnya papan. Kalau papan itu tidak begitu berguna, tetapi ketika dia dirubah menjadi meja, maka dia akan lebih berguna lagi, ya, lebih berguna lagi. Nah, itu adalah kegunaan bentuk atau form utility. Yang kedua itu adalah kegunaan tempat, ya, kegunaan tempat atau place utility. Nah, kegunaan tempat ini misalnya kalau pasir yang di sungai itu mungkin dia kurang berharga, tapi ketika dia mungkin dipindahkan ke Panglong, dia akan lebih berguna. Nah, seperti itu kegunaan tempat. Pasir, kemudian batu. Kemudian yang ketiga itu adalah kegunaan waktu atau time utility, yaitu kegunaan yang diperlukan pada waktu yang tepat. Misalnya pada saat hujan, yang sangat diperlukan itu adalah payung. Pada saat sakit, yang paling diperlukan itu adalah obat. Nah, itu adalah kegunaan waktu atau time utility. Berikutnya adalah kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Nah, kegunaan kepemilikan itu maksudnya di situ barang itu akan lebih berguna ketika dimiliki oleh seseorang, gitu. Dimiliki oleh orang yang tepat. Misalnya, kalau jala itu mungkin bagi seorang petani itu tidak akan berguna, tapi bagi seorang nelayan itu sangat berguna. Nah, itu contohnya. Itu adalah kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Nah, itulah dia jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas, tingkat dan yang lain-lain, kemudian juga kegunaan barang. Nah, sekarang kita bahas mengenai kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity yaitu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Kelangkaan terjadi karena sumber daya yang terbatas, sedangkan setiap manusia selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, kita dapat mengetahui mengapa kelangkaan dapat terjadi. Awalnya, minyak bumi berasal dari dalam perut bumi dan merupakan penguraian hewan-hewan zaman purba yang terperangkap di lapisan bumi. Kemudian minyak bumi yang masih mentah tersebut diproses di kilang minyak atau pengeboran untuk dijadikan berbagai produk seperti bensin, solar, minyak tanah, dan aftur. Setelah diproses, hasil pengeboran ini didistribusikan ke berbagai SPBU di seluruh Indonesia hingga akhirnya sampai ke tangan pengguna atau konsumen. Banyak kendaraan yang menggunakan hasil minyak bumi seperti motor,
Mobil, pesawat, dan truk menyebabkan banyaknya sumber daya alam yang harus dieksplorasi. Belum lagi sifat manusia yang selalu ingin memaksimalkan kepuasannya ke arah eksploitasi yang mengakibatkan jumlah sumber daya alam ini makin hari makin berkurang, sedangkan sumber energi alternatif belum ditemukan. Sekarang kita bahas mengenai penyebab kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Jadi tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbaharui. Sehingga lama-kelamaan jumlahnya menjadi sangat terbatas. Contohnya, pembentukan minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. Jadi, manusia itu memanfaatkan sumber daya alam dengan sesuka hati tanpa memperdulikan kelestarian daripada lingkungan. Contohnya, banyak hutan yang gundul atau rusak akibat pembalakan liar maupun pembukaan lahan untuk perladangan atau perkebunan. Contoh lainnya, cara penangkapan ikan yang tidak benar. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Jadi manusia itu memiliki keterbatasan untuk mengelola sumber daya alam, di mana keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi dan kurangnya modal. Akibatnya, sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Yang terakhir adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, peningkatan jumlah manusia menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan. Namun, produksi alat pemenuhan kebutuhan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kebutuhan sehingga terjadi kelangkaan. Itulah beberapa sebab-sebab terjadinya kelangkaan. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu menentukan pilihan yang tepat. Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, analisis biaya peluang. Maksudnya di sini adalah bahwa nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan. Jadi ketika kita memilih sesuatu barang atau jasa, maka ada yang kita korbankan karena kita melakukan sesuatu pilihan. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Maksudnya analisis biaya manfaat adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Jadi kita bisa membandingkan biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh manfaat yang sudah kita harapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Nah, dalam hal ini, dalam kita menentukan pilihan, kita hendaknya mempertimbangkan apakah motifnya berasal dari dalam diri atau dari luar diri kita, seperti pengaruh lingkungan atau iklan. Yang keempat, menyadari trade-off. Maksudnya di sini, situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomis. Jadi ketika kita melakukan suatu pengorbanan, berarti ada hal lain yang kita harapkan dan itu mempunyai alasan yang ekonomis atau alasan yang lebih menguntungkan. Dalam kegiatan konsumsi, ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama,
pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Jadi maksudnya di sini, ketika penghasilan kita terbatas, maka kita harus memilih Kemudian barang yang apa terakhir, yang berpegang akan pada dan prinsip tidak akan ekonomi. kita beli. Nah, Jadi di berpegang sini pada ada prinsip kebijaksanaan. ekonomi maksudnya Ketika adalah kita prinsip memilih, tindakan dengan ketika pengorbanan pendapatan kita itu tertentu untuk terbatas. mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Yang kedua, Atau tindakan konsumen dengan membuat pengorbanan keputusan dengan sekecil-kecilnya mempertimbangkan untuk alternatif. mendapatkan Nah, hasil maksudnya di tertentu sini, atau jika keuntungan misalnya yang maksimal. ada dua produk yang sama, konsumen akan memilih produk dengan manfaat terbesar. Sebaliknya, jika dua produk memiliki manfaat yang sama, konsumen akan memilih produk dengan harga termurah. Mengerti maksudnya di sini kan? Jadi kalau ada dua produk yang sama, kita harus memilih produk mana yang lebih mempunyai manfaat yang besar untuk kita. Nah, sebaliknya, jika misalnya dua produk tersebut memiliki manfaat yang sama, maka produk mana yang memiliki harga yang termurah. Prinsip yang terakhir adalah terjadinya hukum nilai guna marginal, yaitu ketika jumlah konsumsi meningkat, nilai guna marginal yang didapat dari mengkonsumsi unit tambahan mula-mula meningkat dia. Jadi sampai pada titik tertentu dan akhirnya turun. Jadi pertama-tama ketika awal kita mengkonsumsinya, unit tambahan mula-mula meningkat, sampai pada titik tertentu dia akan menurun. Nah, itulah dia prinsip-prinsip yang mendasari ketika kita melakukan pemilihan dalam mengkonsumsi suatu barang. Kita akan membahas mengenai biaya peluang atau opportunity cost, di mana biaya peluang akan sering kita jumpai apabila kita membahas mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Biaya peluang adalah biaya yang muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan yang lain. Ibu akan menjelaskan apa itu biaya peluang melalui ilustrasi supaya kamu lebih mengerti konsep tentang biaya peluang ini. Ilustrasi yang pertama adalah ketika kalian memiliki uang Rp50.000 dan kalian memiliki dua keinginan, yaitu untuk beli novel dan nonton film. Manakah yang akan kalian pilih? Nah, alternatif yang kedua adalah kalian punya uang Rp10 juta. Apakah uang ini akan kalian pakai untuk kuliah atau modal usaha? Nah, ini yang akan kita bahas tentang biaya peluang. Jadi, ketika ibu tanyakan, jika kalian punya uang Rp50.000, apakah beli novel atau nonton film? Kalau kalian pilih nonton film, itu berarti beli novel adalah biaya peluang yang hilang. Sekali lagi ibu jelaskan, kalian mempunyai dua keinginan, beli novel atau nonton film. Nah, ketika kalian memilih untuk menonton film, maka beli novel adalah biaya peluang yang hilang karena kalian memilih untuk menonton film. Jadi, biaya peluang sangat erat kaitannya dengan masalah kelangkaan dalam ekonomi. Karena biaya peluang adalah biaya yang muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan yang lain. Sekarang kita akan memasuki soal. Soal pertama. Pak Anton ingin pergi liburan ke pantai Parangtritis untuk mengusir kejenuhannya. Untuk liburan tersebut, Pak Anton harus membayar biaya transportasi sebesar Rp100.000 dan membeli tiket masuk sebesar Rp20.000. Jika tidak pergi liburan, Pak Anton dapat bekerja dan menghasilkan upah sebesar Rp200.000 per hari. Pertanyaannya, berapa biaya peluang bila Pak Anton memilih pergi liburan? Sekarang kita akan membahasnya. Jika Pak Anton pergi liburan, maka biaya transportasi adalah sebesar Rp100.000 dan biaya tiket masuk adalah sebesar Rp20.000. Maka biaya yang akan dikeluarkan Pak Anton adalah sebesar Rp120.000. Jadi Pak Anton memilih untuk liburan. Dari dua kesempatan yang ada, Pak Anton memilih liburan. Sekali lagi Pak Anton memilih liburan.
maka biaya peluang adalah sebesar Rp200.000 yang Pak Anton korbankan karena memilih untuk liburan. Sekarang kita masuki soal yang kedua. Seorang siswa yang baru lulus SMA ingin melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana. Biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut. Biaya tetap atau biaya untuk satu kali sebesar Rp25 juta. Uang kuliah, kita anggap dia kuliah selama 4 tahun berarti 8 semester. 8 dikali 5 juta rupiah adalah sebesar 40 juta rupiah. Untuk membeli buku paket sebesar 5 juta rupiah. Jika siswa tersebut tidak kuliah, dapat bekerja dengan gaji 3 juta sebulan. Pertanyaannya, berapa biaya peluang siswa tersebut untuk kuliah S1? Silakan dijawab. Siapa yang paling cepat? Kirimkan jawabanmu melalui WA grup ini. Ibu tunggu dan kerjakan dengan baik.